Hai semua, jadi ini mungkin konten pertama ya, konten pertama eh, car vlog ya teman-teman ya. Jadi aku ini tes-tes juga pakai kamera dashcam dari 70 Mai yang seri A200. Nah ini aku dari kantor wali kota ya teman-teman ya, habis olahraga di weekend hari Sabtu. Nah, ini jalanan di daerah kantor wali kota atau di alun-alun ya. Aku nggak tahu nih suaranya bakal bagus enggak ya, karena ini langsung suara tuh ngambil langsung dari kamera 70 mainnya. Jadi nggak tahu karena posisi kamera itu ada di kaca dan aku di setir di ini ya, di kemudi ya. Jadi jaraknya lumayan mas, gapnya sekitar dari mulut itu sampai kamera itu gap sekitar ya hampir 1 meter lah ya, 80 sentian mungkin, sekitar sekitar segitu lah. Jadi ini pusatnya ya, pusat pemerintahannya di sini, kantor wali kota. Kalau yang belum tahu Batam ya, jadi di sini ada kantor wali kota, ada kejaksaan, ada BI, Mega Mall, Telkomsel, terus gedung apa lagi ya, BTN, Bank BTN. Kalau nggak salah ada namanya gedung Sumatera apa apa gitu, apa namanya. Terus ada mall, mall yang untuk pengurusan apa kayak EBB gitu gitulah, itu apa aku lupa namanya, mall apa itu. Ini aku tes dulu, oke enggak pakai kamera dashcam ini untuk jadi car vlog ya, suaranya oke enggak. Jadi zaman sekarang ini agak riskan ya teman-teman ya. Jadi ada punya mobil tuh memang kayak hal yang wajib kalau kita pakai dashcam teman-teman ya, karena ya kita nggak tahu ya di jalanan ini kenapa-napa. Ini bisa jadi salah satu bukti videonya kalau terjadi apa-apa teman-teman ya. Kita kan nggak menginginkan untuk terjadi sesuatu di jalan ya, kita safety riding ya tetap ya. Cuma kan kita nggak tahu apesnya karena kita sudah hati-hati, orang lain nggak hati-hati teman-teman. Nah takutnya kita yang kena, padahal itu gara-gara keteledoran orang. Apalagi di Batam ini mungkin banyak yang udah tahu beritanya, Batam ini jalan tol tapi nggak berbayar gitu loh teman-teman, istilahnya. Jadi jalan itu udah banyak yang 5 lajur teman-teman, jadi satu arahnya itu 5 lajur. Gara-gara 5 lajur itu kecepatan itu hampir rata-rata itu minimal itu di angka 60 km per jam teman-teman, kecepatan minimal itu. Rata-rata yang kulihat itu kayak mobil itu kecepatan itu bisa sampai 80 bahkan sampai 100 kulihat. Motor pun begitu teman-teman. Jadi ya sangat sedikit berbahaya ya, semakin lebar jalan itu resikonya semakin tinggi karena orang akan semakin kencang. Bukan hanya itu, kadang kedisiplinan di Batam ini untuk mengendarai kendaraan tuh nggak tahu ya, sedikit kurang ya. Ini nggak tahu budaya budaya entah budaya dari daerah mana yang dibawa ke Batam, jadi mirip-mirip gitu. Teman-teman bisa tebak lah Batam ini dekat sama mana gitu kan. Jadi orang-orangnya yang di Batam itu kebanyakan daerah mana gitu, jadi budaya itu tuh kayak ke bawah ke Batam, jadi ngawurnya itu sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke Batam, apalagi yang khususnya orang-orang yang dari daerah Jawa gitu-gitu, sedikit berhati-hatilah teman-teman, karena gaya di jalanan di Jawa sama di Batam nih sedikit berbeda. Teman-teman waspada aja.
banyak yang ngawur ngambil jalan tidak pindah jalur tidak lampu sen gitu, itu banyak teman-teman. Terus putar balik nggak mau nunggu langsung ngambil gitu banyak itu. Nggak cuma motor tapi mobil pun sama aja teman-teman. Itu terus di sini tuh orangnya tingkat kesabarannya tuh sangat rendah ya, padahal kadang sedang tidak terburu-buru tapi pengennya cepat gitu. Aku pun heran kadang, mungkin karena kebiasaan nginjek gasnya itu kencang terus ya, jadi dia kalau jalan 40 itu berasa aneh mungkin ya. Mungkin seperti itu ya, aku nggak tahu juga ya, kebiasaan lah orang-orang ini tuh. Jadi padahal ya Batam ini nggak yang macet gitu, yang macet parah dan sebagainya, cuman budaya sabarnya itu sangat minim di sini itu. Berbeda yang kayak di Jawa, di Jakarta itu jelas itu macet gitu kan. Mereka aja lebih lebih sabar kulihat daripada di sini. Di sini tuh bener-bener nggak sabar di sini. Padahal nggak ada istilah macet yang sampai terhenti, kecuali sekarang memang lagi ada beberapa titik yang sedang macet karena memang lagi pembangunan ruas jalur itu ditambah, karena masih ada yang sebagian itu jalurnya masih 2 lajur aja, jadi yang lain sudah 5 lajur, dia masih 2 lajur. Jadi di situ biasanya dari 5 lajur berpindah ke 2 lajur itu biasanya menimbulkan kemacetan, itu hal yang wajar karena masih taraf pembangunan ya. Nah itu aja kadang sering nggak sabar. Terus pengendara motor di sini tuh lumayan teman-teman ya, motor itu sama mobil tuh banyak juga, hampir hampir kayak Jakarta aku lihat tuh, cuman karena di sini pembangunan jalannya langsung gencar ya, jadi kemacetan itu bisa ditanggulangi, nggak seperti di Jakarta teman-teman. Sini tuh anak-anak pun yang belum belum ya masih SMA itu kadang ngeri juga teman-teman, karena kemarin pas acara kegiatan apa itu mobilku udah ketabrak anak sekolah itu 3 kali, padahal posisi macet itu teman, posisi macet aja diserempetnya sama dia. Ya mungkin karena apa ya, masih pandai-pandaian lah naik motor lah gitu loh, jadi agak miris ya orang tua yang membiarkan anaknya bawa motor yang belum pandai kali ya, apalagi belum punya SIM ya. Kadang ya bom waktu itu teman-teman ya, anak kan salah satu investasi ya, investasi orang tua ya. Kalau ada apa-apa di jalan kan orang tua sendiri yang rugi kan, harta bisa dicari cuma kan kalau kenapa-napa ya rugi gitu, karena udah banyak kejadian di sini anak sekolah kecelakaan teman-teman, anak sekolah perempuan. Nah kebanyakan sih gitu sih. Terus apalagi ini lagi musim hujan, banyak ruas-ruas jalan yang berlubang ya, karena di Batam ini kalau sekali hujan ekstrim lumayan teman-teman ya, jalan itu pasti hancur karena hujan yang tiba-tiba terus panas gitu. Nah aspal itu pasti kan nggak kuat lah itu ya, mau sebagus apapun kalau hujan terus panas kayak cuaca ekstrim di sini, kalau udah panas bisa sampai 40 gitu di luar tuh. Nah itu kayak gitu tuh biasanya usaha aspal, apalagi dilalui sama truk-truk yang muatannya kadang lumayan teman-teman ya, overload. Aku sering lihat kali truk itu muatan overload yang mau ke arah pelabuhan-pelabuhan itu, karena ya pengawasan mungkin kurang ya, dan kesadaran dari apa ya, PT-PT ya, PT-PT yang punya truk itu yang bawa muatan itu kesadarannya kayaknya kurang. Yang penting satu kali angkut bisa efisien gitu kan, makanya kadang overload ya. Ini aku mau ke arah bandara ini teman-teman ya, Bandara Nadiem Batam. Ini kalau di daerah mau ke Batam kota yang lewat sini jalan masih 2 baris. Jalanan memang kurang bagus sih yang di sini. Terus di sini tuh banyak truk muatan tanah-tanah itu karena masih proses pembangunan ya,
pembangunan jalan, jadi banyak jalanan yang kotor lah menurutku ya, banyak yang kotor karena habis hujan masuk tanah keluar itu, nggak ada proses pembersihan dulu ban-bannya, jadi dibawa ke jalanan pokoknya kotor lah, parah lah di sini. Terus kadang truk-truk yang muatan apa ya, bahan-bahan bangunan dan sebagainya itu kadang nggak ditutup teman-teman, kayak truk pasir dan sebagainya sering kali itu nggak ditutup ya, jadi debu itu bertebaran di mana-mana. Yang kasihan ya yang pakai motor, aku alami juga kalau pas lagi pakai motor nggak pakai mau pakai helm nggak ditutup kaca ya siap-siap aja mata itu kelilipan kerikil sama debu. Nah, kayak gini teman-teman, kesadaran tuh kadang kurang ya, naik motor nggak pakai helm gitu kan, padahal ya walaupun tidak ada polisi ya mungkin ya, cuman kan itu kan sebenarnya untuk keselamatan dia sendiri ya. Nah, di sini memang polisi itu paling pagi, yang daerah sini teman-teman, paling pengamanan aja pagi, mengatur lalu lintas, karena kalau pagi kan sering orang tuh ngelawan arus gitulah teman-teman ya. Nah, biasanya diamankan sama polisi biar tertib lah, kalau dijaga kan tertib. Nah, ini aku mau ngambil yang ke kiri ya, karena kalau ke kanan nanti lewat jalan utama itu lagi pembangunan, kotor kali teman-teman ya, debunya banyak kali. Nah, di sini banyak yang udah dipasang kamera itulah, tilang ya kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, kamera itu berfungsi loh, ada orang yang nggak ini ya, nggak sadar ya, padahal itu sebenarnya berfungsi nih. Ini teman-teman bisa lihat ya, nanti ada tilang di sebelah kanan dia, bukan yang sebelah kiri. Ini berfungsi, ini tilang yang di KDA ini, Kurnia Jaya Alam nih. Ini kameranya nih. Nah, kayak gini ini kadang, nah kayak gitu tadi motor di sebelah kiri kadang nggak mau berhenti dulu, itu langsung masuk. Nah, buat orang yang dari ini kanan nih, nah, ini ada tilang nih tuh kameranya tuh, itu berfungsi tuh, bukan nggak berfungsi tuh. Siap-siap aja kalau plat nomornya sesuai dengan alamat ya, STNK-nya sesuai dengan alamat yang kendaraan teman-teman yang di rumah, coba aja nggak pakai helm, pasti nanti suratnya datang itu ke rumah itu. Nah, itu kalau nggak dibayar, setauku ya, itu nanti pas kita bayar pajak itu dendanya akan banyak itu. Jadi yang tadinya motornya kayak motorku yang lama itu smash itu 150, bayar pajaknya karena melanggar lalu lintas kayak nggak pakai helm dan sebagainya, nanti pajaknya setauku jadi naik itu, karena di situ pasti nanti ada denda apa, pelanggaran apa gitu, setauku gitu kalau nggak dibayar ya. Tapi kalau langsung dibayar ke ATM biasanya ya sudah selesai gitu. Nah, ini aku pak lewat MB2, ini mall MB2. Jalan di sini kalau di bagian-bagian dalam jalan masih tetap 2 lajur ya, 2 lajur, cuman kebanyakan di Batam ini jalan sudah satu arah ya, karena ya sekarang tuh standar jalan kulihat tuh memang keamanannya satu arah sih, karena kalau 2 arah tuh sangat-sangat riskan ya, kecuali jalan yang masuk-masuk kayak masih komplek gitu, perkampungan, nah itu biasanya ada yang masih 2 arah. Nah, tapi kalau jalan-jalan yang utama gini biasanya sudah satu arah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, mungkin kalau orang luar datang ke Batam kaget mungkin ya. Banyak yang nggak pakai helm, banyak yang apa ya, melanggar lampu merah. Jadi buat teman-teman yang kesini kalau ada lampu merah sebaiknya tunggulah, nggak usah terburu-buru langsung hijau langsung gas gitu. Kita tunggu 1 detik 2 detik lah teman-teman ya, untuk keamanan ya, karena kadang masih ada orang yang dari arah sebelah berlawanan itu masih gas, mereka merah itu baru merah 2 detik mereka masih gas itu kadang. Nah, di situ sedikit berhati-hati aja, kita yang berhati-hati aja, nggak usah terlalu banyak menyalahkan orang lah, capek kan, ini kita yang berhati-hati aja. Dulu aku pertama kali ke sini pun langsung kecelakaan sekali teman-teman ya, pakai motor ya, karena kaget ya, jalan satu arah ada yang melawan arah. Nah, kalau di tempatku tuh sangat jarang ya
kayak gitu. Nah di sini tuh seperti itu, di daerah-daerah sini aku waktu itu tiba-tiba aku meleng dikit dan lagi nengok ke kiri, depan itu ternyata ada motor yang lawan arah, nggak sempat tumbukan, cuman aku kan ngerem mendadak, ban depan langsung terkunci kan, biasalah langsung terpelanting gitu lah. Itu pengalaman kali, dari situlah tetap hati-hati jadinya, walaupun jalan itu udah satu arah aku tetap waspada. Nah di daerah sini lah aku dulu tuh ini kecelakaan pertama kali ke Batam. Nah daerah sini nih aku jatuh di sini, dari arah sana itu ada yang lawan arus nih, aku pas nah di sini nih. Nah, mungkin dia dari arah ini, nah dari sini nih kanan nih, dia mau masuk perumahan itu lawan arah, dia nggak mau muter yang di sananya lagi. Nah terkadang itu heran aku ya, padahal cuma perbedaannya itu bensin itu berapa tetes nih, tapi mereka nggak mau rugi gitu loh, heran aku kadang. Konsep berpikirnya tuh aku kadang terheran-heran dengan gaya yang seperti itu, nggak mau rugi. Cuma kadang beda waktu itu cuma ya semenit, nggak nyampe 30 detik paling. Kadang tuh bentar aja perbedaan waktunya, cuman lebih memilih apa ya, menguji adrenalin orang-orang ini tuh. Nah yang kayak gini yang aku bilang teman-teman, kalau udah masuk kayak jalan-jalan dalam gini baru dia dua arah biasanya. Nah ini kayak lurus kayak gini tuh sebenarnya aturannya tidak paling. Nah, lurus-lurus kayak gini tuh sebenarnya aturan main itu kalau kendaraan kayak mobil itu jangan pakai lampu hazard sih, karena lampu hazard itu diperuntukkan kalau di depan itu ada sesuatu yang membahayakan, memberitahu pengendara itu jangan salip kanan salip kiri atau nggak mendahului lah, intinya itu. Nah, kalau lurus ini ya sudah, maksudnya nggak usah di hazard, kita santai aja. Tapi ada sesekali kita memang butuh hazard sih teman-teman, karena kayak di lampu merah tuh di sini kan, di sini tuh kadang lampu merahnya tuh aturan mainnya tuh nggak terlalu jelas teman-teman. Yang untuk lajur untuk belok kanan atau lajur untuk lurus itu kadang rancu. Nah kalau jalan dua baris gini kebanyakan lajur yang mau ke kanan ikuti lampu gitu loh, tetap ikuti lampu. Nah biasanya kalau ada mobil yang paling depan, ada kendaraan kayak motor dan sebagainya di kiri, dia di lajur kiri dia ngambil kanan, jadi yang mobilnya harusnya lurus langsung dipotong di depannya sama motor yang dari lajur kiri karena dia mau belok kanan. Kadang seperti itu, makanya kadang tuh aku pasang sen kiri, kalau nggak pasang sen kiri hazard biasanya untuk ngasih tahu, biar lampu sen yang sebelah kiri kita di mobil kelihatan sama pengemudi motor yang ada di sebelah pintu kita. Kalau nggak dia motong teman-teman, itu mereka nggak sabar, itu motong langsung di depan kita. Dia pikirnya semuanya kalau yang kanan mau ke kanan gitu loh. Kadang yang gitu-gitu loh rancu, karena nggak ada apa namanya ya, nggak ada itunya apa sih, rambu-rambunya atau markanya jalan yang panah itu, yang ini khusus untuk lajur ini, berhenti untuk khusus ke kanan aja gitu. Nah ini teman-teman ya jalannya ya, tuh teman-teman bisa lihat tuh 5 lajur. Nah, jadi kita kalau mau nyebrang pun jadi harus hati-hati ya. Nah ini 5 lajur ya, ini bisa lihat aja kendaraan kencang-kencang. Teman-teman lihat nih, jalan tol aja mungkin nggak selebar ini kali ya. Jalan tol mungkin paling lebar 3 jalur kali ya, ini sampai 5 nih. Ini teman-teman bisa lihat, ini 5 lajur tuh, semuanya kacau. Jadi yang motor pun di kanan,
kadang ke tengah-tengah gini paling kanan, terus ada mobil yang di kanan itu lambat gitu-gitu loh. Padahal kan jalur-jalur yang ini tuh untuk mobil sebenarnya ya, diperuntukkan untuk mobil, karena mobil kan biasanya lebih kencang kan, lebih safe, nggak lebih safety ya, semuanya nggak ada yang lebih safety ya. Sebenarnya udah dipisah-pisahkan, cuman kesadarannya itu kadang motor itu ambil di tengah sini kadang. Nah, ini biasanya sering jadi macet karena kayak gini nih. Ini belum selesai nih pembangunan, dari 5 lajur ke 2 lajur gitu. Nah, ini cuaca pun yang tadi pagi panas tiba-tiba mendung nih. Nah, ya kayak ginilah yang bikin kadang rusak jalan itu seperti inilah, cuaca ekstrim. Nah, kayak gini. Ini rencana nih di sini mau dibikin bundaran ya. Jadi nggak ada lampu merah, langsung langsung bisa bablas-bablas gitulah. Cuman aku agak rancu dengan markanya ya. Kedistra kayak marka bundaran di Batam nih yang 5 lajur nih agak bikin bingung. Karena dia garis markanya tuh mutar gitu loh teman-teman. Kayak mata Rinnegan. Jadi bingung, kita mau ngambil masuknya itu bingung. Nah, ini arah ke pelabuhan nih, pelabuhan Ubud. Kondisinya kayak gini nih. Lajurnya ini udah mendung jadi udah mau hujan. Ini sini jalanan termasuk jalanan yang enak sih arah sini ya, jarang macet lah ya. Kalau tempatku sini tuh pagi pun nggak macet lah sini, lancar lah. Biasanya aku kalau di sini jalan 60 sih, karena jalan-jalan kayak gitu sebenarnya kecepatan maksimal tuh 60. Jadi kalau di tempat di Jawa naik mobil kayak gini, penumpang gitu ditilang gitu. Kalau di sini aman tuh. Karena ya polisi nggak sampai sini, rata-rata di daerah Nagoya, Jodo gitulah mereka. Sini tuh memang nggak ada, makanya di sini dikasih itu apa sih, kamera e-tilang itu. Tadi sebenarnya pas di bundaran tadi tuh ada kamera e-tilang, cuman yang di situ tuh rusak, belum ada pergantian lagi. Untuk mobil ya, mobil itu kalau bisa sekarang tuh udah aturannya tuh penumpang pakai seat belt ya teman-teman. Langsung hujan di sini. Penumpang depan itu wajib pakai seat belt ya. Kalau enggak sekarang penumpang depan aja nggak pakai seat belt itu ditilang gitu. Kalau kena kamera langsung itu dikirim gitu, ditilangnya. Sana nggak hujan, sini hujan lah, gitu gitulah. Ini kayaknya deras di depan. Nah, ini kalau yang ke kiri itu dia berapa lajur ya? Lupa ya. Kiri itu 2 lajur, 2 lajur, 2 lajur. Udah satu arah. Dulu masih masih apa ya? 2 arah dulu tuh. Cuman sering terjadi kecelakaan nih di situ ya. Makanya rata-rata standar. Nah, kayak gini nih.
lawan arus nih kayak gini, lampu merah nggak diindahkan nih. Nah, yang gitu-gitu yang harus kita waspadai teman-teman ya. Kalau yang bukan orang sini, belum lama di sini ya, hati-hati dengan lampu merah lah. Banyak yang cuek dengan lampu merah ya, padahal untuk keselamatan sendiri. Nih bawa material kayak gini tuh nggak ditutup kalau di sini. Yang kasihan ya kendaraan yang di belakang, kena kerikil, kena apa, karena terbang-terbang kan. Oke, mungkin segini aja ya vlognya kali ya. Aku tes-tes aja ini, baru tes-tes coba. Cuaca juga kurang bagus ya, pandangan untuk video kurang bagus lah hujan kayak gini. Oke, mungkin itu aja, selebihnya bye bye.